Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'rufatullah Yudunulita, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 7 Universitas Islam Zainul Hasan Denggom. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang fungsi dan modal peran kewirausahaan. Fungsi dan modal peran kewirausahaan. Fungsi-fungsi yang pertama itu ada fungsi-fungsi kewirausahaan. Wirausaha mempunyai dua fungsi. Kedua fungsi tersebut adalah fungsi makro dan fungsi mikro. Yang pertama fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemicu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Peranan wirausaha melalui usaha kecilnya tidak diragukan lagi karena yang pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Yang kedua, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada, dapat menyerap tenaga kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi wirausaha-wirausaha yang tangguh. Kemudian yang ketiga, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan usaha dan pemerataan pendapatan, karena jumlahnya tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian untuk yang fungsi mikro, di sini secara mikro peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian. Mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukannya, fungsi mikro menurut Marzuki Usman, secara umum wirausaha memiliki dua peran yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Yang pertama, inovator. Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Kemudian yang kedua itu sebagai planner atau perencana. Wirausaha berperan dalam merancang atau merencanakan usaha, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, organisasi perusahaan. Kemudian topik selanjutnya adalah modal kewirausahaan. Modal kewirausahaan adalah sumber daya atau aset yang dimiliki oleh seorang pengusaha untuk memulai dan mengembangkan usaha tersebut. Modal ini bisa berbentuk finansial maupun non-finansial. Berikut beberapa jenis modal dalam kewirausahaan. Yang pertama ada modal finansial. Modal finansial ini contohnya itu uang atau dana yang digunakan untuk mendirikan dan mengoperasikan bisnis termasuk pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya operasional, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu modal sosial. Itu berbentuk jaringan hubungan yang dimiliki pengusaha seperti pelanggan, pemasok, mitra, dan komunitas yang dapat membantu dalam mengembangkan usaha. Kemudian yang ketiga ada modal intelektual. Pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang dimiliki oleh pengusaha atau timnya yang memberikan nilai tambah dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang keempat ada modal fisik. Ini merupakan aset fisik seperti tanah, bangunan, peralatan, dan mesin yang digunakan untuk operasional bisnis. Kemudian modal manusia. Itu adalah kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia termasuk karyawan yang dapat mendukung produktivitas dan kreativitas dalam bisnis. Kemudian yang terakhir itu ada modal psikologis. Itu berbentuk sikap, mentalitas, dan kepercayaan diri pengusaha yang diperlukan untuk menghadapi risiko dan tantangan dalam menjalankan bisnis. Semua modal ini berperan penting dalam keberhasilan suatu usaha dan seringkali berkaitan satu sama lain. Kemudian topik selanjutnya adalah peranan kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki peranan yang signifikan dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial. Berikut adalah penjelasan tentang peranan kewirausahaan. Itu yang pertama, pendorong inovasi kewirausahaan. Berperan sebagai pendorong inovasi, wirausahawan mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan solusi untuk masalah yang ada. Kemudian yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Kewirausahaan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Setiap bisnis baru yang dibuka tidak hanya menyediakan pekerjaan untuk pemilik, tetapi juga untuk karyawan, yang membantu mengurangi angka pengangguran. Kemudian yang ketiga,
itu perannya adalah pendorong pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan nilai tambah. Bisnis yang sukses akan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk investasi dan pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu ada diversifikasi ekonomi. Kewirausahaan membantu dalam diversifikasi ekonomi dengan munculnya bisnis baru di berbagai sektor. Ketergantungan pada suatu jenis industri dapat dikurangi yang meningkatkan stabilitas ekonomi. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kualitas hidup. Wirausahawan seringkali menciptakan produk dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inovasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi dapat memperbaiki kondisi kehidupan secara keseluruhan. Kemudian yang keenam di sini ada pembangunan komunitas. Kewirausahaan berkontribusi pada pembangunan komunitas. Wirausahawan sering terlibat dalam kegiatan sosial dan menciptakan jaringan yang memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Kemudian yang ketujuh, peningkatan daya saing. Kewirausahaan meningkatkan daya saing pasar dengan munculnya bisnis baru. Perusahaan yang sudah ada harus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi konsumen. Kemudian yang kedelapan ada adaptasi dan resiliensi. Kewirausahaan memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan baru. Perusahaan seringkali memiliki kemampuan untuk merespon kebutuhan pasar dan berubah dan mengatasi krisis. Kemudian yang kesembilan ada peningkatan akses terhadap sumber daya. Kewirausahaan dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, baik itu keuangan, informasi, maupun teknologi. Ini penting terutama bagi kelompok yang kurang terlayani. Kemudian yang terakhir itu ada perwujudan nilai dan etika. Kewirausahaan juga berperan dalam menyebarkan nilai dan etika. Dalam bisnis, kewirausahaan seringkali mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan dalam operasi mereka. Kemudian dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian bangsa. Sedangkan secara mikro, wirausaha adalah penanggung resiko dalam ketidakpastian, mengombinasi sumber-sumber, dan pencipta nilai tambah. Sebagai inovator, wirausaha berperan dalam menciptakan produk, ide-ide, dan organisasi usaha baru. Model kewirausahaan adalah elemen kunci dalam mendirikan dan mengembangkan usaha yang tidak hanya terbatas pada modal finansial, tapi juga mencakup modal sosial, intelektual, fisik, manusia, dan psikologis. Setiap jenis modal memiliki peran penting dalam membantu pengusaha menghadapi tantangan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan bisnis. Kombinasi yang baik dari berbagai modal ini dapat meningkatkan peluang kesuksesan usaha secara keseluruhan. Peranan kewirausahaan sangat luas dan penting dalam menciptakan inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, serta dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun komunitas. Dengan memahami peran ini, masyarakat dapat lebih mendukung dan mengembangkan budaya kewirausahaan untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.